Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada melihat kepada firman Tuhan kali ini dengan sebuah judul, kekuatan orang percaya. Kita memulainya dari Mazmur pasal 125. Mazmur pasal 125, kita melihat ayat yang pertama. Dikatakan begini, nyanyian ziarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan itu orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya ini diartikan adalah orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Orang-orang yang meyakinkan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, orang yang percaya itu adalah orang yang meyakinkan dirinya untuk ada bersama dengan Tuhan. Orang percaya itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang percaya itu adalah orang yang mau bersahabat dengan Tuhan. Dan Tuhan di sini disebutkan Yehova. Yehova itu artinya adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang maha. Nah, saudara-saudara, Yehova ini menunjukkan Allah yang sudah bersepakat, Allah yang jelas pribadinya, dan Allah yang tertentu. Dan kepada dialah orang-orang percaya tadi bersahabat. Tidak sembarangan, tetapi Yehova ini menunjukkan Tuhan yang tertentu, Tuhan yang sudah pasti, Tuhan yang jelas, saudara. Itulah orang percaya. Orang percaya adalah orang yang mau meyakinkan dirinya untuk bersama dengan Tuhan. Orang percaya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang percaya adalah orang yang mau bersahabat dengan Tuhan. Tuhan yang pasti, Tuhan yang jelas pribadinya. Kalau kita membaca Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang kelima, dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menunjukkan percayalah dengan segenap hati. Artinya bersahabatlah dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Yakinkan diri untuk bersama dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya seluruh keberadaan saya, seluruh keberadaan saudara itu diserahkan, itu diyakinkan kepada Tuhan, itu dijadikan sahabat kepada Tuhan. Kita tidak dianjurkan untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya sekalipun saudara dan saya adalah pribadi-pribadi, orang-orang yang bisa memiliki pikiran sendiri, orang-orang yang memiliki kehendak sendiri, orang-orang yang punya tujuan sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian ini adalah menunjukkan kemampuan, kesanggupan, hikmat kita sebagai manusia. Kalau kita membaca di Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 mengatakan begini ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, Yeremia Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Orang-orang yang percaya kepada manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, artinya dia menjadikan dagingnya itu kekuatan. Padahal sesungguhnya manusia yang terdiri dari daging dan darah itu adalah lemah sekali dan tidak akan efektif kalau kita bersandar kepada manusia, kepada kekuatan sendiri. Saudara-saudara, orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia menjadi menjauh dari Tuhan. Sementara Amsal tadi berkata, percaya dengan segenap hati. Mazmur mengharapkan orang-orang percaya, orang-orang yang mau meyakinkan dirinya untuk dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang mau bersahabat erat dengan Tuhan. Kalau orang mengandalkan manusia, kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka hatinya akan menjauh. Orang itu akan menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara berkata saudara adalah orang percaya, maka saudara harusnya berani meyakinkan diri saudara untuk melekat, untuk bersahabat, untuk menyerah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita maju saudara ya. Mazmur 125 tadi mengatakan bahwa saudara dan saya adalah orang percaya yang digambarkan seperti gunung Sion. Kita datangi Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudara, Sion dan Yerusalem adalah satu tempat yang kalau dibaca di dalam Alkitab ini adalah tempat yang sama. Sion itu adalah Yerusalem. Sion itu adalah bagian dari Yerusalem. Sehingga kalau dikatakan dari Sion keluar pengajaran, maka dari rumah Tuhan yang di Sion itu tadi juga akan keluar firman Tuhan. Karena saudara-saudara, ketika gunung Sion itu menjadi tempat kediaman Tuhan, maka di situ, di gunung Sion itu ada pengajaran dan ada firman Tuhan. Kalau dikatakan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya,
Orang-orang yang meyakinkan diri tadi, orang-orang yang menyerahkan diri tadi, orang-orang yang bersahabat tadi dengan Tuhan, dengan Yehova tadi, maka kita memiliki firman dan pengajaran. Karena saudara dan saya adalah Gunung Sion, dan di Sion ada pengajaran. Di Sion yang tempat kediaman Tuhan itu juga ada firman Tuhan. Kalau saya disebutkan oleh firman Tuhan seperti Gunung Sion, maka di dalam saya yang percaya tadi, yang bersahabat dengan Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang yakin untuk datang kepada Tuhan, maka di dalam saya ada firman dan pengajaran. Firman dan pengajaran. Nah, kalau kita tarik kepada Ibrani pasal 4 ayat 12, dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya saudara, yang ada pada saya, yang ada pada saudara, orang percaya yang dikatakan seperti Gunung Sion, maka di dalam saya, di dalam saudara ada pengajaran, ada firman Allah yang menurut Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi saudara, ketika saya orang percaya, maka di dalam saya memiliki firman dan pengajaran. Saudara orang percaya, maka saudara memiliki firman dan pengajaran. Artinya di dalam saudara, di dalam saya ada firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya sebagai orang percaya. Di dalam saya ada firman. Firman yang bukan sekedar firman, tapi firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang bertenaga, firman yang berkuasa, firman yang seperti pedang bermata dua yang amat tajam. Itu ada pada saya. Artinya saudara, firman itu hidup. Dia mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Karena firman itu hidup. Firman itu kuat. Artinya dia memberikan kepada saudara dan saya kemampuan yang dahsyat. Dan dia seperti pedang bermata dua. Saudara dan saya dapat melakukan perlawanan dengan firman Tuhan. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Yesaya 25 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Lihat saudara, di Sion Tuhan menyediakan perjamuan. Orang-orang percaya menikmati perjamuan yang diadakan Tuhan. Saudara lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa perjamuan itu adalah perjamuan yang bergemuk.
masakan yang bergemuk, perjamuan dengan anggur yang tua. Masakan yang bergemuk adalah masakan yang begitu berpotensi untuk membangun dan memberkati orang yang ada di dalam perjamuan itu. Anggur itu membuat ada sukacita dan kegirangan untuk orang yang menikmati perjamuan itu. Dan itu dikatakan dibuat Tuhan di Sion. Artinya saudara dan saya sebagai gunung Sion tadi, saudara dan saya adalah orang yang sangat diutamakan untuk dapat menikmati perjamuan yang bergemuk tadi, perjamuan yang sangat memberkati, perjamuan yang penuh sukacita itu dibuat Tuhan di Sion. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkesempatan pertama untuk menikmati perjamuan itu. Itu sebabnya Mazmur 125 tadi mengatakan, orang-orang percaya seperti gunung Sion, tidak tergoncangkan dan tetap. Karena orang percaya memiliki pengajaran dan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan kuat, yang tajam seperti pedang bermata dua manapun. Di Sion ada perjamuan yang membuat saudara terberkati, membuat saya juga ada di dalam sukacita. Sehingga orang percaya yang disebutkan seperti gunung Sion, dia akan tidak tergoncangkan karena firman dan pengajaran ada padanya, karena makanan, karena perjamuan tersedia baginya. Dia kuat, tidak tergoncangkan, dan tetap untuk selamanya. Matius 7 menjelaskan, saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, rumah yang tidak rubuh itu adalah gambaran dari orang yang mendengar perkataan Yesus. Rumah yang tidak roboh itu adalah gambaran orang yang memiliki firman di dalam hidupnya. Dia tidak hanya mendengar, tapi dia memilikinya dalam bentuk perbuatan di hidupnya. Sehingga dikatakan di dalam Matius tadi, orang-orang seperti ini ketika datang hujan, datang banjir, dan angin sekalipun tidak merobohkan dia. Itulah yang menunjukkan bahwa orang percaya seperti gunung Sion. Dia tidak tergoncangkan, dia tetap. Kenapa? Karena firman Allah ada padanya, pengajaran ada padanya, dan ditambah di dalam Sion itu Tuhan menyediakan perjamuan bagi orang-orang percaya itu. Tuhan menyediakan perjamuan yang memberkati dia dan membuat dia ada di dalam sukacita. Bagaimana mungkin orang percaya yang seperti ini akan tergoncangkan kalau dia terus-menerus memiliki firman, dekat dengan Tuhan? Karena firman itu tidak hanya didengar, tapi dihidupkan di dalam hidupnya.
Kita datangi Efesus 1 ayat 18 dan 19. Dikatakan begini, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saya tambahkan ayat 20 untuk menjelaskan seperti apa kuasa, seperti apa kuasa yang diberikan kepada orang percaya itu. Kalau dilihat Efesus 1, 18, 19 ini dijelaskan, kita diharapkan dapat mengerti supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Artinya saudara, ada kemungkinan orang-orang percaya tidak mengerti apa yang disediakan Tuhan baginya. Sehingga ada orang percaya yang melalaikan firman Tuhan. Sehingga ada orang percaya yang tidak mau terus-menerus menjadi Sion, tidak mau menerima pengajaran. Sehingga ada orang-orang percaya yang tidak suka kepada perjamuan yang Tuhan buat, karena tidak mengerti ada apa di dalam panggilan itu. Tapi Efesus 1 ayat 18 ini menjelaskan supaya mata hatimu terang dan kamu mengerti. Artinya saya dan saudara mengerti bahwa ada pengharapan dalam panggilan kita. Saudara menjadi orang percaya tidak begitu saja, tetapi di dalam panggilanmu, dalam kedudukanmu menjadi orang percaya, ada pengharapan-pengharapan yang bisa saudara tangkap dan mengerti. Sehingga engkau menghargai kedudukanmu sebagai orang percaya. Sehingga engkau tidak lalai dalam kedudukanmu sebagai orang percaya yang bersahabat, yang menyerahkan diri kepada Tuhan tadi. Engkau tidak lalai untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhanmu, karena engkau tahu ada pengharapan dalam panggilan Tuhan atas kita. Yang kedua, kita diajarkan, kita diharapkan mengerti betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita, orang-orang kudus. Kita tidak berhenti hanya berkata ada pengharapan, tapi kita juga diajak untuk melihat dan menyadari betapa kayanya kemuliaan yang sudah disiapkan Tuhan untuk saudara terima, untuk saya terima. Kalau kita mengerti itu, maka kita akan bergairah untuk menjaga kedudukan kita sebagai orang percaya, orang yang bersahabat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang yakin akan Tuhan. Kita akan terus bergairah dengan kedudukan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga di dalam Efesus 1, 18, 19 tadi dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan kuasa itu digambarkan di ayat 20 itu adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Bahkan kuasa itu adalah kuasa yang menaikkan Yesus ke surga.
Kuasa yang membangkitkan Yesus itulah yang disediakan bagi kita bersama. Saudara, kuasa yang membangkitkan Yesus. Saudara ingat ketika Yesus bangkit dari kematian, terjadi gempa bumi, kubur-kubur terbuka, dan bangkit, terjadi kebangkitan. Kuasa itu untuk saudara, kuasa itu untuk saya. Bagaimana Yesus naik ke surga, kuasa yang menaikkan Yesus itu adalah kuasa yang diberikan untuk orang-orang percaya. Artinya saudara, betapa perlunya kita mengerti bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang datang kepada panggilan Tuhan, sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sebagai orang yang yakin dengan Tuhan, sebagai orang yang mau bersahabat dekat dengan Tuhan, adakah kita menyadari bahwa ada pengharapan di dalamnya, bahwa ada bagian yang kaya dan mulia untuk kita, dan ada kuasa disediakan bagi kita. Kalau kita percaya, kalau kita mengerti hal ini, maka gairah kita untuk menjadi seorang percaya yang tetap, orang percaya yang kokoh, orang percaya yang terus-menerus akan terus kita gelorakan, karena kita mengerti akan ada pengharapan, akan adanya pengharapan, akan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Kita mengerti ada kuasa yang hebat untuk kita. Itu menjadi kekuatan saudara, kekuatan saya sebagai orang percaya. Kita adalah gunung Sion yang tetap untuk selama-lamanya, tidak tergoyahkan, karena di dalam saudara ada firman, ada pengajaran, dan ada perjamuan yang luar biasa. Dan Efesus menyebutkannya ada pengharapan, ada bagian yang penuh dengan kemuliaan. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita, dan ada kuasa yang hebat bagi kita. Itulah kekuatan kita orang percaya. Itulah kekuatan kita orang percaya. Hujan, banjir, dan angin tidak akan merobohkan orang percaya yang hidupnya ada firman dan dekat dengan Tuhan. Ada pengharapan, ada kuasa, ada bagian yang penuh dengan kemuliaan untuk saudara dan saya hari-hari ini. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
berdoa untuk Tuhan Yesus, penyikapan-penyikapan dari Tuhan atas kami semua. Sesuai dengan firman Tuhan, pikiran dan hati kami diterangi untuk kami dapat mengerti bahwa ada pengharapan dalam panggilan kami, bahwa ada bagian yang kaya dan mulia bagi kami, bahwa ada kuasa yang hebat bagi kami. Orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, karena kami memiliki firman dan pengajaran, karena kami intim dengan Engkau, ada dalam perjamuan bersama dengan Engkau tiap-tiap waktu. Kebersamaan denganmu itulah Tuhan Yesus yang membuat kami memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Kami tidak tergoyahkan, dan itulah yang kami ingin kerjakan hari-hari ini Tuhan. Bertahan dalam percaya kepadamu, terus mendekatkan diri dengan Engkau, terus menyerahkan diri kepadamu, terus bersahabat erat dengan Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah apapun juga yang sedang kami hadapi, kami percaya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian, akan bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit dan sukar ini. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Diberkati anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang memperhatikan firman Tuhan kali ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pikiran dan hatinya diterangi, supaya dapat mengerti ke firman Tuhan dengan baik. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan negara kami ini Tuhan, kami cinta negara dan bangsa kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Lalukanlah pandemi yang sedang terjadi di negara dan bangsa kami ini sesegera mungkin ya Tuhan. Engkau menolong situasi di tengah masyarakat kami, situasi perekonomian di negara kami Tuhan tolong. Situasi sosial kemasyarakatan di tengah-tengah bangsa dan negara kami juga Tuhan tolong. Dan Engkau memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan seluruh Tuhan Yesus pejabat-pejabat yang ada, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, melewati masa-masa sulit yang ada ini ya Tuhan. Sampai kepada pemimpin-pemimpin kami di daerah kami ini, Tuhan yang memberi kemurahan bagi semuanya. Berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia, sebab sejahteranya bangsa ini adalah sejahteranya kami juga Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kami doakan, biarlah Engkau menolong bangsa dan negara kami ini. Engkau menolong pekerjaan Tuhan, gereja-gereja. Tuhan berikan kesehatian untuk ada terus berseru-seru bagi keselamatan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah di dalam sorga. Sekarang biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat,
serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus ada bagi kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Amin.